Baik, assalamualaikum guys. Kita belajar lagi dengan materi sistem persamaan linear kuadrat dan kuadrat. Tetap semangat ya guys. Masih bersama saya Pak Ervan. Mungkin di SMP kamu sudah pernah dapat materi tentang persamaan linear, persamaan kuadrat ya. Jadi ini bukan hal yang baru buat kalian. Nah, sebelum kita masuk ke sistem, kita harus bisa menggambar grafik persamaan linear dan grafik persamaan kuadrat. Kita harus bisa membuat. Sehingga materi kita adalah yang pertama nanti grafik persamaan linear dan grafik persamaan kuadrat. Jadi kalian harus bisa membuat grafiknya. Oke, sekarang contoh untuk persamaan linear. Contoh yang pertama itu tentang persamaan linear. Bagaimana grafiknya? Contohnya seperti ini. Gambarlah daerah penyelesaian persamaan linear Y kurang dari sama dengan min 2X plus 6 dengan X dan Y anggota real atau anggota bilangan real. Nah, kita selesaikan. Yang pertama kita ubah bentuk persamaan menjadi persamaan sehingga fungsinya menjadi Y sama dengan min 2X plus 6. Oke, jika kita ambil X sama dengan 0, maka Y sama dengan min 2 kali 0 plus 6. Ya, maka Y sama dengan 6. Ditulis 0,6. Oke, jika Y sama dengan 0, maka min 2X ya, min 2X plus 6 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 3 sehingga ditulis titiknya 3,0. Baik, sekarang kita lihat kalau kita buat dalam bentuk tabel. Ya. Jadi biasanya kalau di SMP itu disuruh buat tabel dulu. Jadi seperti ini. Nah, ini X-nya 0, maka Y-nya 6, berarti titiknya 0,6. Jika Y-nya 0, X-nya sama dengan 3, berarti titiknya 3,0. Oh, salah di SMP caranya seperti itu. Nah, kalau sudah tahu tabelnya, kita baru membuat gambarnya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu gambar grafik persamaan linear. Karena sebelum kita membuat grafik persamaan linear, kita harus tahu grafik persamaannya dulu. Kita perhatikan tabel tadi, titiknya 0,6 sama 3,0. Ini titiknya, kita gambar. Nah, ini 0,6 artinya X-nya 0, Y-nya 6. Berarti titiknya di atas ini. Di atas sebuah X. Terus kalau ini 3,0, X-nya 3, Y-nya 0. Berarti grafiknya X positif. Oke. Nah, itu gambarnya. Atau lebih bagus lagi kita beri nama titik-titik itu. Misalnya 0,6 titik A, yang B untuk 3,0. Oke, kita gambar grafik persamaan linearnya. Selanjutnya diambil satu titik sembarang sebagai titik uji. Titiknya itu sembarang. Yang penting tidak pada garis linear tadi. Ya, misalkan kita ngambil titik O 0,0 misalkan. Sehingga kita peroleh 0 kurang dari sama dengan min 2 kali 0 ditambah 6, maka 0 kurang dari sama dengan 6. Artinya apa ini? 0 kurang dari 6. Benar salah? Benar ya. 0 itu kurang dari 6. Karena 0 kurang dari 6 itu nilainya benar, maka 0,0 itu terletak pada daerah penyelesaian. Ya. Terletak pada daerah penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah daerah bagian kiri bawah dari garis Y sama dengan min 2X plus 6. Gambarnya seperti ini. Nah, ini ya guys ya. Udah kita dapatkan gambarnya.
Oke, kita lanjutkan ke contoh kedua. Contoh 2A, persamaan kuadrat. Berarti ada 2B nantinya. Gambarlah daerah penyelesaian persamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 8X plus 12 dengan X dan Y anggota real. Penyelesaiannya, kita cari titik-titik yang mungkin dibuat gambar. Ya. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita cari dulu titik potong sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Sehingga di sini Y sama dengan X kuadrat plus 8X plus 12. Maka di sini Y sama dengan, karena X-nya 0, berarti 0 kuadrat dikurangi 8 kali 0 ditambah 12. Kita peroleh Y sama dengan 12. Maka titik yang kita dapatkan adalah, ini ya, 0,12. Misalnya kita beri nama A ya, berarti titik A adalah 0,12. Ini titik potong sumbu Y. Yang kedua, kita cari titik potong sumbu X ya, syaratnya Y-nya 0. X kuadrat min 8X plus 12 sama dengan 0. Ya. Nah, caranya kita faktorkan. X min 6 dikali X min 2 sama dengan 0. Kalian kan sudah pernah belajar pemfaktoran di SMP ya, itu kamu pelajari lagi. Biar nanti lebih cepat menyelesaikannya. Karena itu tetap kita pakai untuk belajar sampai nanti di matematika kelas 12. Terus X-nya sama dengan 6 dan Y-nya sama dengan 2. Maka titik yang didapat adalah 2,0 dan 6,0. Berarti titik potong sumbu X-nya itu ada 2, yaitu 2,0 dan 6,0. Itu bisa kita beri nama, misalkan ini B, ini D. Ya. Atau saya ambil kok enggak C di sini karena nanti gambarnya itu masih ada titik yang lain. Kita lihat titik yang lain itu titik apa. Ya. Titik yang lain itu kalau salah titik balik ya. Nah, ini titik balik nanti di tengah-tengah antara titik potong B dan D. Nah, ini yang ketiga, titik balik maksimum, titik balik minimum. Atau bisa disebut titik ekstrim, atau ada yang nyebut titik puncak. Ya, sama aja itu. Nah, kita pakai rumus untuk mencarinya X sama dengan min B per 2A. Di SMP kalau nggak salah sudah diajari nih, min B per 2A. Nah, bagaimana kita mencari A dan B-nya? Itu kita lihat dari sini. Misalnya dari persamaan ini. Nah, ini kan ya, Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Ini artinya kan A-nya 2, A-nya 1, B-nya min 8, C-nya 12. Sehingga di sini X sama dengan min B per 2A, berarti min 8 per 2 kali 1, karena A-nya 1. A-nya 1, B-nya min 8. Sehingga sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Nah, dari sini kita substitusikan 4 ini. 4 ini kita substitusikan ke persamaan ini tadi. Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Maka kita dapat di sini Y sama dengan 4 kuadrat min 8 kali 4 plus 12 sama dengan min 4. Maka titik baliknya itu kita dapatkan C adalah 4,-4. Nah, jadi di antara titik potong sumbu X ada titik baliknya, itu C. Saya beri nama C. Jadi B, C, D nanti. Sehingga kalau kita gambar, seperti apa gambarnya? Gambar grafiknya seperti ini ya. Nah, ini titik yang pertama, titik potong sumbu Y 0,12. Kita beri nama A. Titik potong sumbu X yang pertama B yaitu 2,0. Titik baliknya, berarti ini titik balik minimum ya, karena dia ada di bawah. Titik balik minimum itu adalah 4,-4. Terus naik lagi di sini yang D adalah titik potong sumbu
X yang berikutnya itu adalah 6,0 dan seterusnya. Ya, sampai di sini ini ada lagi 8,12 ya. Pasti seperti sama lah ini dengan yang di sini. Nah, itu caranya menggambar. Ini adalah gambar persamaan kuadratnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita diambil satu titik sembarang sebagai titik uji. Misalnya kita ambil 0,0. Karena kita ambil 0,0 itu kan titik yang paling gampang. Terus dia tidak terletak pada garis atau pada kurva. Boleh aja kamu ngambil 0,0, 0,2, min 2,2, misalnya di sini 4,2, misalkan di sini 8, min 2, boleh saja, terserah kalian. Yang penting tidak pada kurva atau pada garisnya. Kalau saya mengambil 0,0 karena ini paling mudah ngitungnya ya, karena 0,0, x-nya 0, y-nya 0. Sehingga kita proses seperti ini. 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat dikurangi 8 kali 0 plus 12. Ini nilainya salah. Karena 0 apakah lebih besar dari 12? Kan tidak. Jika kesimpulannya salah. Karena salah berarti 0,0 itu tidak terletak pada daerah penyelesaian. Ini bukan daerah penyelesaian di sini. Sehingga yang kita arsir adalah, nah ini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah daerah bagian dalam atas kurva, bagian dalam berarti di sini. Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Nah, ini gambarnya. Itu guys, untuk persamaan kuadrat. Kita lanjutkan contoh yang kedua, B ya, persamaan kuadrat. Contoh di sini adalah cara lain yang mungkin sudah pernah kamu pelajari di SMP juga. Gambarlah daerah penyelesaian persamaan Y kurang dari sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 2. Dengan X dan Y adalah anggota real. Penyelesaiannya, kita cari titik-titik yang mungkin dibuat gambar dengan cara tabel. Nah, kalau dengan cara tabel langsung, kayak tadi, berarti langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah ya, terlebih dahulu tentukan sumbu simetrinya atau titik balik fungsi. Nah, ini sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya yang mana sih? X ini. X ini adalah sumbu simetri. Min B per 2 adalah rumus sumbu simetri. Ya. Kalau titik baliknya nanti X, Y-nya ini. Nah, kita cari sumbu simetrinya. Dari fungsi ini didapat bahwa A-nya min 1, B-nya 4, C-nya 2. Nah, berarti di sini min 4 per 2 kali min 1. Berapa? Jawabannya 2. Ya. Berarti Y-nya kita cari dengan substitusi 2 ke persamaan ini. Berarti didapat min 2 kuadrat plus 4 kali 2 plus 2 sama dengan 6. Sehingga titik maksimumnya adalah 2,6. Kenapa kok maksimum? Saya langsung bisa maksimum ya, karena ininya min. Min itu mesti maksimum dia. Kalau ya tadi kan plus A-nya. Kalau A-nya plus pasti minimum. Nanti kamu baca di buku referensinya ya. Nah, seperti ini tabelnya yang kita dapatkan. Kita taruh dari 2,6. Nah, kita taruh di tengah-tengah caranya ya. Di sini X, Y, X, Y. Nah, kita ambil aja misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kolom ya di sini. Kamu mau nambah lebih dari itu enggak apa-apa. Yang penting titik balik itu kita titik balik atau sumbu simetrinya kita taruh di tengah-tengah. Nah, di sini. Posisinya kirinya kan imbang, kirinya ada 4, kanannya juga ada 4. Nah, imbang. Nah, jadi di sini untuk X-nya 2, Y-nya 6. Terus kalau kita bergerak ke kiri, di sini ada 1,5, 0,2. Kalau X-nya min 1, Y-nya min 3. Nah, sekarang kalau bergerak ke kanan dari 2 nih, ada 3. Kalau X-nya 3, Y-nya 5. Kalau
berarti 3,5. X-nya 4, berarti Y-nya 2. 4,2. X-nya 5, Y-nya min 3, berarti 5,3. Nah, caranya sama kayak tadi nih caranya. Disubstitusikan ke sini. Seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu titik-titiknya ini, baru kita gambar. Gambarnya gimana? Kita lihat gambar grafiknya. Nah, gambarnya seperti ini. Sini ya. Ini min 1,3. Min 1,3. Terus di sini ini 0,2. Terus naik lagi. Titik maksimumnya di sini atau titik maksimum. Atau titik ekstrim maksimum 2,6. Terus turun lagi. Di sini ada 3,5 ya. 3,5 turun lagi, di sini ada 4,2 turun lagi, di sini ada 5,3. Nah, itu gambarnya seperti ini. Caranya seperti itu ya, guys. Nah, sekarang kita arsir. Kita ambil sembarang titik ya. Misalkan di sini 0,0, saya ambil 0,0 lagi karena 0,0 tidak terletak pada kurva. Kita ambil yang mudah ya. Kita dapatkan 0 kurang dari sama dengan min 0 kuadrat plus 4 kali 0 plus 2. Maka 0 kurang dari sama dengan 2. Benar salah? Benar ya. 0 kurang dari 2. Karena 0 ini benar, titik 0,0 ini benar, berarti dia terletak pada daerah penyelesaian. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ada di bagian dalam bawah kurva. Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 2. Jadi seperti ini. Nah, ini gambarnya guys. Oke guys, ini tutorialnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kamu tetap aja belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan ya guys. Dan tetap semangat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys.